Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menyampaikan materi presentasi mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Ketahanan Nasional Geostrategi. Berikut penjelasan mengenai pengertian ketahanan nasional geostrategi yang mana akan disampaikan oleh saudara Berlian Aji Cahyo. Kemudian penjelasan mengenai landasan fundamental ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh saudari Insan Syahida. Kemudian penjelasan mengenai ketahanan nasional di Indonesia yang disampaikan oleh saya sendiri. Dan penjelasan yang terakhir itu mengenai peranan bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh saudara Rais Api Mandra. Berikut penjelasan mengenai pengertian ketahanan nasional geostrategi yang mana akan disampaikan oleh saudara Berlian Aji Cahyo. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian ketahanan nasional geostrategi. Ketahanan nasional atau TANAS adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi tersebut harus terus diusahakan sejak dini, dibina, dan bisa dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasar pemikiran geostrategi, berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsep inilah yang disebut ketahanan nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah konsep geostrategi Indonesia. Kemudian pengertian geostrategi. Geostrategi secara sederhana dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Bagi bangsa Indonesia sendiri, geostrategi dapat diartikan secara lebih rinci sebagai metode atau strategi untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka hal itu sebagai pegangan bahkan doktrin pembangunan, dan dalam hal ini lazim disebut sebagai ketahanan nasional, seperti tertera secara eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan dalam alinea 3 tentang pernyataan proklamasi yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, sungguh betapa penting rumusan para pendiri bangsa. Untuk itu menjadi pegangan dalam menjalankan strategi nasional, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan geostrategi nasional Indonesia. Baik, saya lanjutkan kepada pembahasan yang kedua,
yaitu tentang landasan fundamental ketahanan nasional. Yang pertama ada landasan ideal berupa Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih baik dan berdaya saing. Itu merupakan landasan ideal berupa Pancasila. Kemudian landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum. UUD memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Undang-Undang 1945 merealisasikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan. Baik, dilanjut landasan visional. Landasan visional ini berupa wawasan Nusantara. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia, di mana wilayah Indonesia tersusun dari gugusan kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan wadah serta sarana untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis. Kemudian ada landasan konsepsional berupa ketahanan nasional, berkaitan dengan segala ketentuan yang mengatur tentang struktur dari sistem pemerintahan suatu negara Indonesia, UUD 1945 yang tadi UUD pokok lainnya atau UUD pokok kejaksaan dan UUD pokok kepegawaian gitu. Jadi landasan konsepsional itu berupa ketahanan nasional. Kemudian yang terakhir ada landasan operasional berupa dokumen rencana pembangunan atau RPJMN atau bisa juga RPJMD, daerah dan negara gitu bedanya. Merupakan suatu konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional suatu bangsa Indonesia. Jadi berupa landasan operasionalnya berupa dokumen rencana pembangunan negara atau pembangunan daerah. Dilanjut kepada materi yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan yang ketiga, yaitu mengenai ketahanan nasional di Indonesia. Ketahanan nasional di Indonesia. 1. Konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Soekarno ketika menerima The File di Banda Aceh pada tahun 1958 menyampaikan pernyataan harapannya bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus memiliki 3 syarat ketahanan. Nomor 1, ketahanan militer. Nomor 2, ketahanan ekonomi. Dan yang nomor 3 itu ketahanan jiwa. Harapan itu sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan tetap tegaknya NKRI dalam eksistensinya sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ditinjau secara antropologis, istilah ketahanan mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan manusia untuk tetap hidup. Ketahanan di sini berisi keuletan dan ketangguhan di dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT. Rumusan baku ketahanan nasional yang harus dipahami sama bagi seluruh warga negara Indonesia adalah rumusan baku yang telah disusun oleh Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional, yakni ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT
baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Kemudian yang kedua itu pengertian konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia adalah segala konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu, berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Kesejahteraan berarti kemampuan bangsa menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari luar ataupun dari dalam negeri. Keamanan berarti kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari luar ataupun dari dalam negeri. Kemudian yang ketiga itu hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan nasional. B. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Kemudian yang keempat, asas ketahanan nasional Republik Indonesia. Asas ketahanan Republik Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu A. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan bernilai intrinsik dan bersifat mendasar, berdampingan pada kondisi apapun, pembangkit utama sistem kehidupan nasional. Kemudian yang B, asas komprehensif integral. Sistem kehidupan nasional meliputi aspek alamiah dan aspek sosial dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan nasional. Kemudian yang C, asas wawas diri. Sistem kehidupan nasional berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap wawas diri ke dalam dan keluar. Dan asas wawas diri ini terbagi menjadi 3 wawas. Yang pertama itu wawas ke dalam, bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Kemudian wawas keluar. Wawas keluar ini bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan pengaruh perkembangan dunia. Kemudian yang D itu asas kekeluaran. Asas kekeluaran mengandung keadilan, kearifan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Sifat ketahanan nasional Republik Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu A. Yaitu mandiri. Ketahanan nasional Indonesia percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, berdiri atas identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Kemudian yang B itu dinamis. Ketahanan nasional Indonesia dapat meningkat dan menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa berorientasi ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Kemudian yang C itu wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Kemudian yang D, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontasi dan antagonis, tidak mengandalkan
Ketahanan tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Yang ini kita akan membahas tentang peran bela negara dalam menentukan kualitas pertahanan dan ketahanan bangsa, atau bisa dipahami dengan peran bangsa Indonesia dalam ketahanan nasional. Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia, untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kuat, baik pada masa damai maupun perang, harus didasarkan pada refleksi spektrum bela negara yang dipahami oleh semua warga negara Indonesia. Karena pada dasarnya, ketahanan dan pertahanan nasional keduanya saling berhubungan, yang harus dibina dan dikondisikan dari berbagai aspek untuk menentukan kualitas dari pertahanan dan ketahanan nasional itu sendiri. Saat ini, klasifikasi dalam pemahaman bela negara bukan hanya sekedar angka senjata, tetapi sudah mencakup lebih luas lagi, yaitu dalam konteks yang dari konteks yang lunak sampai dengan konteks yang keras. Nah, konteks yang lunak ini mencakup dari berbagai aspek, yaitu aspek psikologis dan aspek fisik. Aspek psikologis yaitu mencerminkan dalam hal sikap, jiwa, karakter, bahkan jati diri dari setiap warga negara untuk menumbuhkan rasa bela negara dalam negara Indonesia ini. Yang kedua adalah aspek fisik. Aspek fisik yaitu tentang semua kegiatan sehari-hari yang mempunyai tujuan untuk menjunjung tinggi nama negara Indonesia ini. Adapun dalam konteks keras yaitu kewajiban setiap warga negara untuk membela negara ini dari ancaman militer negara lain. Terus maka dari itu pertahanan dan ketahanan nasional jangan sampai terputus dan harus berkelanjutan sampai akhir nantinya. Karena terwujudnya pemahaman bela negara dalam suatu negara, apalagi pada saat damai pada saat ini, merupakan untuk menentukan kualitas untuk menentukan kualitas ketahanan nasional Indonesia ini sendiri. Mungkin hanya ini penjelasan dari kelompok kami mengenai ketahanan nasional geostrategi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.